Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita akan ulas tentang penyakit pada tanaman padi, yaitu cekek leher atau potong leher. Penyakit cekek leher ini adalah penyakit yang paling ditakuti para petani padi. Karena cekek leher tidak hanya membuat hasil panen berkurang, namun bisa juga mengakibatkan gagal panen. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas tentang pengendalian atau pencegahan cekek leher pada tanaman padi, ada baiknya kita pahami apa penyebab terjadinya cekek leher itu sendiri, agar pengendaliannya tidak salah. Cekek leher pada tanaman padi disebabkan oleh jamur, dan penyebab timbulnya jamur ini adalah dipengaruhi berbagai faktor. Bisa disebabkan oleh cuaca, bisa disebabkan oleh hama, bisa juga disebabkan penggunaan pupuk nitrogen yang terlalu banyak. Penularan jamur penyebab cekek leher akan sangat cepat apabila tidak segera dikendalikan. Jamur penyebab cekek leher akan cepat menyebar akibat terbawa angin ataupun secara tidak langsung dibawa oleh hama. Kali ini kita akan fokus pada penyakit cekek leher yang disebabkan oleh hama. Yang pertama adalah hama ulat penggerek batang. Padi yang terserang hama penggerek batang biasanya akan mati dan batang padi tersebut akan busuk. Batang padi yang busuk akan menimbulkan jamur, dan jamur inilah yang akan menyebar menyerang batang padi kita hingga mengakibatkan cekek leher. Yang berikut adalah padi yang terserang penggerek batang dan membusuk akan rentan menjadi sarang kepinding. Kepinding akan bersarang di antara pangkal padi yang busuk dan berjamur. Lalu pada saat pagi atau sore hari, atau pada saat cuaca mendung, kepinding akan naik pada ujung batang padi kita, baik daun maupun malai padi. Kepinding akan menghisap cairan pada daun dan leher malai padi kita. Dan saat inilah jamur akan terbawa sehingga padi terserang penyakit yang disebut cekek leher. Ketika kepinding sudah menyerang bagian leher malai dan daun padi, kita bisa melihat daun padi akan lebih cepat menguning dibanding dengan padi yang sehat atau yang tidak terkena serangan jamur. Nah, selanjutnya tindakan yang harus kita lakukan untuk mengurangi atau menghentikan serangan daripada penyakit cekek leher ini. Yang pertama, kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida pada tanaman padi kita. Untuk pengendalian hama penggerek batang, kita bisa menggunakan insektisida Pirtaco, Sidatan, Bestok, Tenano, dan banyak lagi insektisida yang bisa kita gunakan. Kita sesuaikan dengan ketersediaan yang ada di dekat tempat kita masing-masing. Kita melakukan penyemprotan insektisida ini secara bergantian atau dengan cara rolling. Kemudian fungisidanya kita bisa menggunakan Sekor, Amister Top, Natipo, dan kemudian Acapella. Dan jangan lupa selalu gunakan perekat pestisida pada saat melakukan penyemprotan. Apabila padi kita terkena serangan kepinding, kita bisa menggunakan Atrabon, kemudian Matador, ataupun insektisida Regen. Untuk penyemprotannya bisa kita lakukan secara bersamaan atau kita campur insektisida dengan fungisidanya. Kita semprotkan secara bersamaan. Padi yang sudah terkena penyakit cekek leher tidak cukup dilakukan penyemprotan hanya 1 kali saja. Namun
butuh perlakuan khusus. Kita harus melakukan penyemprotan secara rutin, minimal sekali seminggu. Dan lebih baiknya kita melakukan penyemprotan untuk pengendalian 2 kali seminggu apabila Anda cukup biaya. Karena padi yang sudah terserang cekek leher akan menguras tenaga dan juga menguras kantong kita. Untuk itu kawan-kawan, sebaiknya kita lakukan pencegahan sejak dini, mulai dari pembibitan hingga panen tiba. Caranya, lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida pada tanaman padi kita minimal sekali seminggu. Gunakan dosis sesuai dengan yang dianjurkan pada kemasan insektisida ataupun fungisida. Lakukan pemupukan yang berimbang, karena penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen yang terlalu banyak dapat mengakibatkan padi kita rentan terkena serangan jamur.